Bismillah. Alhamdulillah illadzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Di malam kali ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir. Di malam kali ini kita akan membaca bersama-sama hadirin tafsir surat Quraisy. Ini beberapa orang kadang menambahkan al, seharusnya tidak menggunakan al. Cukup tafsir surat Quraisy. Seperti biasa kita akan tilawah bersama-sama hadirin. Ada 4 ayat dalam surat ini. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Silakan Bapak Ibu semua ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, alhamdulillah. Beberapa catatan cara membaca surat Quraisy. Pertama, hamzah di awal hadirin setelah lam baca panjang. Li'ila, tidak li'ila. Nah, ini matobinya jelaskan termasuk ayat kedua. Ila fihim. Ila tidak ila namat. Kemudian Bapak Ibu semua, cara membaca ku monyongkan karena membaca dhamma, sempurna harokatnya dhamma. Kemudian ro baca tebal. Quraisy. Nah, ketika ya sukun hadirin, sempurnakan harokatnya dengan menurunkan rongga mulut. Harokat seperti harokat kasroh. Quraisy. Nah, cara sederhananya senyum saja ketika ya. Nah, baik, coba hari. Quraisy. Nah, kemudian shinnya alirkan karena shin itu punya sifat dia hamas, mengalir nafasnya. Rokhawah, dia mengalir suaranya. Kemudian hadirin Bapak Ibu semua, di ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Nah,
bait. Karena huruf ta pun termasuk huruf hamas. Huruf-huruf hamas kan terhimpun dalam kalimat fahassuhu syakhsun sakata. Ta termasuk huruf hamas. Dia mengalir nafasnya. Hadzal bait. Bait. Nah, dia ada aliran nafasnya. Tapi hadirin jangan berlebihan juga. Atau jangan menghilangkan juga. Contoh yang menghilangkan hadzal bait, keliru. Itu menghilangkan nafas yang keluar. Atau hadzal bait. Nah, itu berlebihan. Jadi tidak seperti itu juga. Tapi cukup hadzal bait. Nah, cukup segitu. Coba hadir. Hadzal bait. Kemudian Bapak Ibu semuanya Allah di ayat keempat, nah cara membaca di akhir min khawf, kho tebal, waw sukun, sempurnakan harok, sempurnakan hurufnya, monyong khawf, fa alirkan juga nafasnya. Fa-nya alirkan, termasuk huruf hamas sama hadirin, mengalir nafas. Dia termasuk huruf rokhawah juga, mengalir suaranya. Makanya min khawf, khawf. Ya. Baik, alhamdulillah. Itu beberapa catatan tilawah di surat Quraisy. Bapak Ibu sekalian oleh Allah, surat Quraisy sebagaimana namanya hadirin, ini menceritakan tentang keutamaan orang-orang Quraisy, Bapak Ibu semua. Dan Nabi SAW menyampaikan sendiri keutamaan orang-orang Quraisy. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi menyampaikan faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Allah memberikan keutamaan orang Quraisy itu dengan 6 hal, dengan 7, mohon maaf. Pertama, anni minhum. Aku, kata Nabi, termasuk di antara bangsa Quraisy. Wa anna nubuwwata fihim, dan kenabian Allah turunkan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy. Wal hijabata wasiqayata fihim. Orang-orang Quraisy itu sejak dulu di antara kabilah yang dipercaya, di antara kabilah-kabilah Arab untuk menjaga pintu Ka'bah. Tidak sembarang. Dari sejak dulu Ka'bah itu dipegang oleh siapa? Bangsa Quraisy yang dipercayakan ketika itu. Wasiqayah, dan Quraisy ini yang dipercaya oleh kalangan orang-orang Arab dahulu sebagai orang yang menjamu tamu siapa saja yang datang ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Mereka yang menjamunya, Pak, memberi makan, memberi minumnya. Ini kemuliaan orang-orang Quraisy. Wa anna Allaha nasarahum 'alal fil. Allah menolong mereka, orang-orang Quraisy ini, dari serangan pasukan gajah. Wa annahum abadullah, dan mereka beribadah kepada Allah asyra sinin, selama 10 tahun, la ya'budu ghairahum, dan tidak ada selain mereka yang beribadah itu, kecuali hanya mereka, selama 10 tahun. Jadi ini orang-orang Quraisy. Dulu kan pertama Nabi SAW, tentu karena Nabi orang Quraisy, pertama yang beribadah dengan benar tentu ketika itu adalah di kalangan di Jazirah Arab, itu bangsa-bangsa Quraisy. Wa anna Allaha anzala fihim suratan minal Qur'an, dan Allah menurunkan satu surat di antara 114 surat khusus tentang Quraisy. Ini kemudian turunlah surat. Sebagian ulama menjadikan hadis ini, Bapak Ibu semua, sebagai asbabun nuzul. Turunnya surat Quraisy itu ketika Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi membacakan kepada para sahabat ketika itu, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bapak Ibu sekalian Allah, siapa Quraisy itu?
Quraisy itu adalah salah satu kabilah dari putra Nadhr bin Kinanah. Itu kakek Nabi ke-13, Pak. Itu Quraisy. Jadi kakek Nabi SAW ke-13 itu dari Quraisy. Jadi anak Nadhr bin Kinanah. Quraisy itu diambil dari kata qaf ra shin yang sebenarnya itu bermakna dabatun azimatun fil bahri, tunggangan yang besar di lautan. Dinamakan Quraisy seperti itu karena tunggangan itu dia itu memakan mangsa lain tapi tidak dimakan, dan dia itu besar dan tidak ada yang lebih besar. Maksudnya dinamakan Quraisy itu karena Quraisy itu adalah bangsa yang mulia sekali di kalangan Arab ketika itu hadir. Abu Hayyan mengatakan kenapa Quraisy dinamakan Quraisy? Litajammu'ihim ba'da tafarruq, karena mereka bersatu setelah bercerai-berai. Dinamakan Quraisy. Ini keistimewaan orang-orang Quraisy. Dan hadirin ikhwatiman, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang Quraisy itu diantaranya Allah hadirkan orang-orang Quraisy ini merasa aman, Pak. Bukan hanya mereka sebagai penjaga Ka'bah, tapi ketika mereka pergi keluar dari Mekah melakukan perjalanan untuk berdagang, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Nah, di musim panas ke Syam itu daerah utara, kalau musim dingin ke Yaman ke daerah selatan. Rihlataini maknanya rihlatun ilal Yaman syita lijalbil utur wal baharat. Kalau orang-orang Quraisy itu pergi ke Yaman di musim dingin, mereka itu datang ke Yaman untuk mengambil wangi-wangian, kemudian rempah-rempah, itu di Yaman di selatan. Nah, kemudian kalau mereka ke utara, ke Syam, Syam itu hari ini Suriah, Palestina, Yordan, Pak, itu Syam hari ini. Kalau di musim dingin mereka datang ke wa qawlu fi syita di anna biladun haram. Nah ini kalau untuk Yaman, karena Yaman itu adalah negeri yang panas, maka orang-orang Quraisy datang di musim dingin karena negerinya panas. Kalau mereka datang ke Syam, karena Syam ini adalah negeri yang dingin, Pak, maka orang-orang Quraisy ini mereka datang di musim panas. Nah, dan selama perjalanan itu, Bapak Ibu semua, orang-orang Quraisy itu merasakan aman karena orang-orang Arab seluruhnya dari Yaman sampai Syam mengenal orang-orang Quraisy dan kemuliaan mereka, karena mereka lah yang menjaga Ka'bah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Mereka merasa aman, Pak. Padahal di masa itu di luar Mekah para perampok, orang-orang jahat itu banyak sekali, tapi tidak ada satu perampok pun, kelompok perampok pun yang berani merampok orang-orang Quraisy. Karena kemuliaan bangsa Quraisy ketika itu. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan kata Imam Ar-Razi, beliau mengatakan nikmat itu cuma dua, kata beliau. Pertama, seorang terhindar dari keburukan. Yang kedua, seorang mendapatkan kenikmatan. Dan orang-orang Quraisy itu mendapatkan dua ini. Dan yang paling utama, kata Imam Ar-Razi, ketika seorang itu terhindar dari keburukan. Contoh hadirin, kita lebih baik, Bapak Ibu semua, kita lebih baik tidak sakit tapi miskin, mending kaya tapi sakit. Yang mana, Pak? Ya, kita mah pasti milih yang itu, hadirin. Pasti kaya dan sehat, pasti itu. Ini kalau memilih, Pak. Kalau diberi pilihan, hadirin. Tidak sakit tapi miskin, atau sakit tapi kaya. Nah, itu kata Imam Ar-Razi, yang pokok itu tentu yang tidak sakit. Itu yang pokok, karena percuma orang kaya pun tapi sakit itu percuma. Yang penting itu tidak sakitnya. Nah, nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy itu, Allah menolak keburukan kepada orang-orang Quraisy. Maksudnya apa?
ketika orang-orang Quraisy itu hendak diserang oleh pasukan gajah. Allah lindungi mereka. Diamankan orang-orang Quraisy ini. Ka'bah dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya mereka itu tadi, Pak. Kalau pilihan kan tadi dua-duanya, dan orang Quraisy itu mendapatkan dua-duanya itu, Pak. Mereka itu mendapatkan dua-dua itu. Mereka dilindungi oleh Allah dan mereka diberikan kenikmatan, kelimpahan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang Quraisy diberikan keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, ayat yang pertama li'ila fi Quraisy. Huruf lam di ayat yang pertama itu kata para ulama tafsir itu maknanya lam ta'ajjub. Ada yang menafsirkan itu. Lam ta'ajjub itu Allah mengabarkan kepada kita ketakjuban orang-orang Quraisy ketika itu. Betapa hebatnya orang-orang Quraisy diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lam, makna lam di ayat yang pertama. Dan hari ini Bapak Ibu semua, siapa satu kelompok yang dia keluar negaranya, dia merasa aman di perjalanannya, Pak. Susah hadirin hari ini. Dan itu orang-orang Quraisy diberikan nikmat oleh Allah seperti itu. Gak ada yang berani merampok orang-orang Quraisy ketika itu. Kelompok manapun, karena mereka tahu kemuliaan orang-orang Quraisy ketika itu. Mereka datang ke Yaman untuk berdagang, termasuk ke Syam untuk berdagang. Mereka berdagang merasa aman, dimuliakan orang-orang Quraisy ketika itu. Dan ini jadi dalil Bapak Ibu semua yang kepada Allah, Nabi Muhammad SAW itu dipilih oleh Allah terlahir dari bangsa yang sangat mulia. Makanya satu sisi, mohon maaf ya Bapak Ibu semua, kekeliruan masyarakat menganggap Nabi itu kan diturunkan di Arab, dan Arab dulu itu adalah orang-orang jahiliyah. Kita mengenal jahiliyah itu bodoh, Pak. Jahiliyah itu mungkin, mohon maaf ya, suka berbuat kriminal. Jahiliyah itu ya orang yang dia suka bermaksiat. Padahal hadirin Bapak Ibu sekalian oleh Allah, orang-orang Arab ketika itu sebenarnya kalau kita pelajari sejarah mereka, mereka itu tetap menjunjung tinggi kemuliaan-kemuliaan akhlak, keberanian, kejujuran. Termasuk lihat Nabi SAW, bahkan para sahabat yang mulia itu sejak mudanya mereka itu adalah orang-orang yang terjaga dari keburukan-keburukan di masa mudanya. Jadi mereka para pemberani, orang yang jujur, amanah, orang-orang yang gagah. Itu para sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, hadirin. Karena memang Allah pilih Nabi Muhammad SAW itu dari bangsa yang mulia. Makanya jahiliyah itu tepatnya jangan diterjemahkan orang-orang bodoh, Pak. Para ulama itu mendefinisikan jahiliyah itu adalah ketika keadaan satu umat sebelum datangnya Nabi Muhammad. Jahiliyah itu dari kata jahil artinya tidak tahu. Kenapa mereka disebut jahiliyah? Karena ketidakadaan syariat yang diturunkan. Jadi bukan karena bodoh, mereka itu orang-orang pintar, Pak. Orang-orang yang sangat cerdas sekali. Dan sangat-sangat cerdas sekali. Terkhusus di bidang sastra, Pak. Keistimewaan bahasa Arabnya itu kenapa Allah pilih orang-orang Arab ketika itu dan jadi bangsa yang diturunkan Al-Quran ketika itu. Ini cerdasnya orang Arab. Saya pernah baca Wasil bin Atha, hadirin. Beliau bisa berkhutbah, Pak, panjang 2 jam 3 jam. Itu selama khutbah tidak menggunakan huruf ro. Cerdasnya beliau. Kenapa? Karena beliau cadel, Pak. Jadi beliau gak bisa mengucapkan huruf ro. Tapi selama ceramah, hadirin Bapak Ibu semua, dari awal sampai akhir beliau bisa menghindari huruf ro dan rapi, baik sekali ceramahnya tanpa menggunakan huruf ro. Ya, mungkin bahasa sekarang, Pak, siapa orang yang bisa ceramah kalau ceramah 1 jam 2 jam dia tidak menggunakan huruf R ketika ceramahnya? Coba, Pak, saya misalnya bilang Assalamualaikum warahmatullahi, udah kena, Pak. Itu cerdasnya orang Arab, Wasil bin Atha. Ini orang-orang Arab itu orang-orang yang cerdas, dan Allah pilih Nabi Muhammad SAW terlahir dari bangsa yang mulia, orang-orang yang cerdas. Dan hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat peradaban ketika itu, Jazirah Arab yang dikelilingi oleh Romawi, Persia, Hindustan,
hadirin, kalau kita melihat peradaban di sekeliling Jazirah Arab, akhlak kemaksiatan yang terjadi di Persia, Romawi, Hindustan itu lebih bobrok daripada yang terjadi di Jazirah Arab ketika itu. Lebih rusak moralitasnya ketika di Jazirah, di Romawi dan Persia ketika itu. Di Persia, Romawi, hadirin Bapak Ibu semua, itu terbiasa seorang anak menikah dengan ibunya. Di Persia, Romawi. Padahal Romawi ketika itu mereka sudah mengenal agama Kristen. Di Jazirah Arab itu belum mengenal agama. Nah, ini diantara justru ini keliru kalau orang menganggap kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan di Jazirah Arab, karena Jazirah Arab itu bobrok akhlaknya, itu keliru. Seharusnya justru karena Jazirah Arab ketika itu kalau dilihat dari peradaban yang lain, itu adalah peradaban yang paling mulia dibandingkan peradaban-peradaban yang ada. Kenapa disebut jahiliyah? Karena ketiadaan syariat itu, belum diturunkannya syariat, dan kemudian diutuslah Nabi SAW. Li'ila fi Quraisy, lamnya ketakjuban, Allah ingin mengungkapkan betapa hebatnya, lihat. Li'ila, ilaf itu dari kata alafa yu'lifu, hadirin. Alafa itu maknanya kata para ulama lazima, kebiasaan. Kebiasaan yang orang lakukan dan mendapatkan ketenangan. Lihat kebiasaan orang Quraisy yang mereka merasakan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupannya. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Kebiasaan mereka mendapatkan kenyamanan, kelapangan, mereka berpergian ila syita di musim dingin, was-shayf dan di musim panas. Ini kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan al-muradu bidzalika, yang dimaksud dengan ayat ini, makanu ya'lafunahu minar rihlati fi syita'i ilal Yaman. Karena kebiasaan mereka mendapatkan keamanan, kenyamanan ketika mereka melakukan berpergian di musim dingin ke Yaman, wa fis shayf ila Syami wa fil Mutajid. Dan di musim panas mereka pergi ke Syam. Tsumma yarji'una ila baladihim, beres mereka membeli barang, mengambil barang, mereka kembali ke negeri mereka pun dijadikan aman oleh Allah Azza wa Jalla. Ini keistimewaannya bangsa-bangsa Quraisy. Karena kemuliaan mereka, karena mereka adalah penduduk yang menduduki tadi, menjaga Ka'bah, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu semua, ini kalau ingin lihat Pak, nah ini peta supaya tergambar hadirin. Ini Mekah, Pak, itu ada di sebelah, di tengah di Jeddah ya. Ke Yaman itu perjalanan dari Mekah ke Yaman ke selatan kurang lebih 1.200 km. Itu perjalanan. Ya bayangkannya jangan sekarang hadirin. Dulu kan belum ada pesawat Pak, belum ada kereta wush. Dan dulu paling banter unta hadirin. Itu perjalanan 1.200 km kayak kemana Pak? Ayah ke Bali Pak? Iya, nah itu luar biasa. Itu ke Yaman. Perjalanan yang seperti itu, orang-orang Quraisy mendapatkan rezeki yang banyak, merasa aman, merasa tenang. Siapa yang punya keutamaan itu hadirin hari ini? Itu cuma orang-orang Quraisy. Makanya Allah sebutkan keistimewaan mereka. Mereka di musim dingin ke Yaman, ke musim panas ke Syam, ke atas. Karena Syam di utara tempatnya dingin, makanya ketika musim pas mereka datang ke Syam. Sama jaraknya kurang lebih segituan, hampir 1.000 km ke Syam pun ke atas. Dan itu Allah berikan keamanan kepada orang-orang Quraisy. Nah, kemudian hadirin khotimah, surat Quraisy itu kan ini surat Makkiyah, Pak. Diturunkan oleh Allah ketika Nabi SAW belum berhijrah ke Madinah. Surat ini diturunkan ketika di Mekah. Nabi SAW menyampaikan itu sendiri kepada keluarganya, kepada orang-orang Quraisy sendiri. Nabi SAW sampaikan, li'ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kalian merasakan perjalanan yang aman ke selatan, ke Yaman, ke utara, ke Syam. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah? Falyabudu rabb hadzal bait.
Allah sudah memberikan nikmat kepada kalian, beribadahlah kepada Rabb, pemilik dari rumah ini, Ka'bah ini. Kata Nabi SAW. Yang ketika itu masih ada berhala-berhala, Pak. Ketika itu masih ada berhala. Nabi SAW sampaikan ketika itu untuk menunjukkan yang pantas untuk diibadahi itu bukan berhala itu, tapi pemilik Ka'bah ini, itu Allah. Dikenalkan oleh Nabi SAW orang-orang Quraisy itu supaya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Arsyadahum ila syukri hadhihi nikmah al-azimah. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah membimbing orang-orang Quraisy untuk mensyukuri nikmat yang agung tersebut. Mereka mendapatkan hadirin bangsa yang mulia dan bahkan bangsa yang paling mulia di kalangan orang Arab ketika itu. Mereka merasakan keamanan di Mekah, di Ka'bah. Mereka ketika keluar Mekah, mereka tidak dirampok, diberikan keamanan oleh Allah. Itu nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, maknanya faliwahhidu bil ibadah, maka hendaklah kalian orang-orang Quraisy bertauhidlah kepada Allah dalam beribadah. Bertauhid, mengesahkan Allah, jangan syirik kepada Allah, menyembah berhala itu cukup Allah. Kama ja'ala lahum haraman aminan wa baitan muharraman, sebagaimana Allah jadikan kepada kalian Baitul Haram, tempat yang mulia, aman, dimuliakan. Itu nikmat yang begitu agung yang Allah berikan. Kemudian, Allah sebutkan nikmat yang selanjutnya, hadirin. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah, dialah Allah yang memberikan makanan kepada orang-orang Quraisy dari kelaparan. Orang-orang Quraisy, Pak, sudah terhormat, rezekinya banyak, Pak. Itu luar biasa orang-orang Quraisy di kalangan orang Arab ketika itu. Allah hilangkan, mereka gak akan pernah kelaparan meskipun pergi ke Yaman ke utara 1200 km. Meskipun mereka datang ke Syam hampir sama jaraknya, mereka gak ada kelaparan dan tidak ada ketakutan sedikit pun. Ini keistimewaannya orang-orang Quraisy. Tafaddala alaihim bil amni wa rukhas fal yufriduhu bil ibadah. Karena kemuliaan orang-orang Quraisy itu Allah berikan aman kalian, kata Nabi. Allah berikan kemudahan dalam hidup, maka esahkanlah Allah dalam beribadah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini saya dahulukan, Pak. Ini luar biasanya. Surat Quraisy itu ingin menyadarkan kepada orang-orang Quraisy sebenarnya nikmat Allah itu sangat banyak sekali, ya Dede. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Dan tentu tidak terhitung dan sampai kapanpun tidak akan bisa terbalaskan dengan ibadah apapun. Tapi lewat surat Quraisy ini, Allah ingin menyadarkan kepada orang-orang Quraisy yang ketika itu sebagai objek dakwah Nabi SAW, kalau mereka menolak dakwah Nabi SAW, tidak mau beribadah kepada Allah, cukup membalas, mensyukuri nikmat Allah itu tidak harus seluruh nikmatnya. Allah ingin menyadarkan orang-orang Quraisy cukup dua nikmat ini. Allah lindungi mereka dari pasukan gajah. Yang kedua, Allah berikan rezeki yang berlimpah dan keamanan setiap kali mereka berpergian keluar Mekah. Maka cukup dengan dua nikmat ini beribadahlah kepada Allah. Tidak usah dengan nikmat-nikmat yang lain. Seolah-olah Allah ingin menyadarkan kepada orang-orang Quraisy seperti itu, Pak. Jadi ketika kalau mereka tidak mau bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, cukup ingat dua nikmat ini saja. Yang mungkin itu tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain selain daripada bangsa Quraisy. Nah, oleh karena itu, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini Imam Ibnu Katsir menyadur satu ayat ini, Pak, supaya Allah menyadarkan orang-orang Quraisy itu seperti itu. Mereka diberikan nikmat oleh Allah di dunia supaya mereka mendapatkan rezeki, aman, nyaman hidup, jangan sampai di akhirat mereka sengsara. Supaya mereka aman di dunia, aman di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Cukup beribadah kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka merasakan keamanan, kemuliaan itu di dunia dan kemuliaan itu di akhirat. Karena dalam Al-Quran, nah ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di surat An-Nahl ayat 112, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah berikan perumpamaan satu negeri aman, tenang, ya'tiha rizquha raghadah,
datang rezeki dari arah manapun, min kulli makan, dari setiap tempat. Fakafarat bi an'umillah. Ini saya, ini mohon maaf Pak, kalau tidak salah ini berkaitan dengan kaum Ad kalau nggak salah, atau kaum Tsamud. Yang Bapak Ibu semua, kalau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu, ini satu negeri yang orang itu kalau lewat negeri itu Pak, bawa keranjang kosong, kalau lewat saja Pak, cuman lewat saja, itu keluar dari kampung itu sudah penuh dengan buah-buahan. Itu cuman lewat saja. Itu negerinya karena sejahtera, makmur sekali. Tapi kemudian mereka kufur kepada Allah. Fakafarat bi an'umillah. Mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Mereka bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Karena kekufuran itu kemudian Allah timpakan kelaparan. Allah timpakan rasa takut karena perbuatan yang mereka lakukan. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nah, ada hikmah besar tentu dari surat Quraisy ini. Yang pertama, Allah menyelamatkan Quraisy dari pasukan gajah tadi. Ya. Allah selamatkan mereka dari rasa ketakutan tanpa harus berperang, Mbak. Ini orang-orang Quraisy diselamatkan dari pasukan gajah yang ketika itu persenjataannya lebih hebat daripada bangsa-bangsa Quraisy ketika itu. Tapi Allah selamatkan mereka. Ini yang pertama. Ihlaku ashabil fil wa saddahum an Makkah. Allah binasakan para pasukan gajah itu dan Allah halangi mereka, jangankan merusak Ka'bah, masuk Mekah saja dihalangi, tidak bisa masuk Mekah. Ini kemuliaan bangsa-bangsa Quraisy. Kama ahlaku aidan li ajli kufrihim, sebagaimana Allah binasakan dikarenakan kekufuran mereka. Yang kedua, hadirin, nikmat Quraisy mendapatkan keamanan dan kecukupan rezeki. Nah, ini yang kedua yang tadi yang kita bahas. Allah berikan kepada mereka berbagai macam, hadirin, perdagangan yang lancar, ekonomi yang lancar, makanan, pakaian, sambil mereka aman dari para perampok-perampok Arab. Wah, itu nikmat sekali keadaan yang seperti itu. Dan itu khusus untuk bangsa Quraisy, Pak. Ini keistimewaannya. Bapak Ibu semua, kalau ada satu negeri, Pak, ekonominya stabil, kriminalitas sangat rendah sekali, keadaan sangat aman, so itu nyaman sekali, nikmat hidup. Tapi ketika itu Jazirah Arab itu memang banyak perampok, Pak. Tapi yang merasakan keamanan itu cuma orang Quraisy saja. Karena kemuliaan mereka, karena mereka dipilih ketika itu dipilih menjadi penjaga Ka'bah ketika itu. Dan dari sisi bahasa pun, makanya Bapak Ibu semua, ini kata seorang ahli bahasa, Pak. Saya dulu baca dalam kitab Fiqhul Lughah, Ali Abdul Wafi, kata beliau, kenapa Al-Quran Nabi SAW itu dipilih dari bangsa Quraisy? Kalau sejarahnya sebelum Nabi SAW itu lahir, Pak, bahasa Arab itu dari seluruh kabilah-kabilah itu berbeda-beda. Itu berbeda-beda. Ya jangan seperti kita lah, hadirin. Mungkin dengan beda bahasa kan, Pak. Beda daerah udah beda bahasa, Pak. Tapi memang bahasa Arab itu ada beberapa kosakata, cara itu beda-beda. Namun yang menyatukan seluruh bahasa Arab di kalangan orang-orang Arab, kabilah Arab itu banyak sekali. Ketika itu. Tapi yang menyatukan bahasa Arab itu adalah bangsa Quraisy. Cuman bangsa Quraisy. Jadi bangsa Quraisy nanti yang menyatukan bahasa Arab itu, yang akan diakuinya itu adalah bahasa Quraisy. Kemudian Allah pilih Nabi Muhammad SAW itu dari bangsa Quraisy karena kecocokan Al-Quran itu nanti diturunkan dalam bahasa Arab itu. Coba dari kabilah lain, Pak. Mungkin orang akan mengira, kenapa tidak dari bangsa Quraisy? Karena bangsa Quraisy itu dipilih secara bahasa. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ketiga, keamanan di dalam Mekah dan di luar Mekah dari perampok. Dan sampai hari ini, hadirin Bapak Ibu semua, Mekah diberikan keamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Keempat, kemuliaan Quraisy dibandingkan keseluruhan orang-orang Arab. Nah, dan yang terakhir, Bapak Ibu semua yang mudah-mudahan Allah, nah ini diantara faidah dari surat Quraisy itu, ini para ulama berdalil bolehnya seorang berpindah-pindah tempat. Nah ini sebagaimana orang-orang Quraisy. Yang kedua, bolehnya menggunakan alat pendingin atau penghangat.
Seperti tadi kan orang-orang Quraisy datang ke Yaman kan itu ketika musim dingin dan memanfaatkan musim itu kan itu, atau datang ke utara jadi memanfaatkan musim itu. Ini jadi dalil, para ulama mengambil dalil dari ini bolehnya kita menggunakan penghangat atau pendingin seperti AC ini dari surat Quraisy, Pak. Ini luar biasanya para ulama. Sebagaimana tadi orang-orang Quraisy, mereka ketika musim dingin mereka datang ke Yaman. Ketika musim panas mereka datang ke Syam, memanfaatkan itu. Ini jadi dalil bolehnya menggunakan alat pendingin atau alat penghangat. Nah, hadirin Fatimah rahimahullah. Nah, maka ringkasannya ini ringkasan dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Beliau mengatakan, inna ni'amallahi 'alaihim la tuhsa. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy itu tidak terhitung, banyak sebenarnya, bukan hanya itu. Banyak sekali. Fa in lam ya'budu li sa'iri ni'ami. Kalau orang-orang Quraisy tidak mau beribadah untuk seluruh nikmat yang Allah berikan, falyabudu li hadhihi nikmah adh-dhahirah wa hiya ilafuhum rihlatain. Maka hendaklah orang-orang Quraisy itu beribadah kepada Allah cukup karena kenikmatan yang Allah berikan, karena kebiasaan mereka rihlah, melakukan perjalanan ke Yaman dan melakukan perjalanan ke Syam. Itu nikmat yang cukup, dengan kenikmatan itu hendaknya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di kesempatan kali ini kita membaca surat Quraisy hadirin. Nah, insyaallah nanti di pekan yang akan datang semoga Allah berikan kesehatan kita semua di istiqomahan. Insyaallah kita lanjut ke surat tentang fil di pasukan gajah insyaallah. Semoga bermanfaat hadirin, semakin menguatkan kita keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.